bisa langsung aja nih ke materinya Kak Moy. Operator bisa diperlihatkan slide-nya? Oke, slide-nya udah muncul. Belum ya? Oke. Nanti ini sambungannya mindfulness ini kalau nggak salah bakal bahas juga tentang ke overthinking, validasi dan gitu-gitu ya. Jadi mindful ini seringkali terganggu, seringkali kena distract gara-gara mungkin salah satu penyebabnya overthinking. Gitu. Kalau overreact kan mungkin ke perasaan ya. Overthinking karena ini marah banget teman-teman, bukan teman-teman ini, maksudnya kebanyakan orang-orang pada umur kisaran dari 15 sampai 25 atau bahkan lebih tua lagi, masuk ke 30-35, membiasakan atau menganggap normal orang itu overthinking. Jadi seakan-akan kalau nggak overthinking itu nggak mikir. Padahal udah ada kata awalnya nih, udah over. Jadi kan berlebih, kenapa berlebih kok dikonsumsi terus gitu loh. Gitu sih. Nah, dari overthinking itu bisa jadi nanti salah satu obatnya adalah yaudah sesimpel butuh mendengarkan, butuh pendengar gitu. Soalnya kita sama-sama jauh dari mungkin yang paling mau mendengar kita ya mungkin orang tua ataupun saudara ataupun tetangga, dan yang kita punya di sini cuma teman. Ya mungkin ada yang punya saudara juga ini dan lain-lain. Makanya unsur penting adalah benar-benar ya menjadi teman, bukan menjadi tukang komen, tukang komentar. Menjadi teman yang menemani, gitu sih. Oke, ya. Berarti validasinya ini lebih ke validasi, kita memvalidasi diri sendiri atau kita emang sebenarnya butuh untuk validasi dari orang lain? Nanti kita bahas bahwa validasi itu bisa kita berikan kepada orang lain setelah kita memulai untuk memvalidasi diri sendiri. Walaupun misal kita nggak selamanya bisa memvalidasi diri sendiri. Maksudnya mungkin dia bisa memvalidasi orang, bisa bantu, tapi dia sendiri mengalami kesulitan dalam menerima dirinya sendiri, memvalidasi dirinya sendiri. Makanya memberikan validasi kepada orang itu akan lebih mudah ketika kita sudah mencoba untuk memulai memvalidasi diri sendiri. Gitu. Oke, karena slide-nya udah ada, mungkin bisa langsung dibahas sesuai dengan slide yang telah ditampilkan. Ini izin kok kayaknya lama-lama pegel nih. Boleh. Teman-teman laki-laki soalnya ada yang ketutupan di tembok nanti. Jadi mungkin izin berdiri. Ya, tahan. Ya, bisa dilanjut. Sedikit perkenalan, nama saya Rizky Muhammad Moy. Saya aslinya dari Madura, kemudian menggeluti bidang Steven. Mau sedikit menjelaskan ke teman-teman, apa sih itu Steven? Jadi Steven itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ada 5 unsur yang kemudian disingkat menjadi kata Steven. Adapun tes Steven itu sendiri, tes Steven itu adalah tes untuk mengetahui belahan otak dominan dan lapisannya yang berwarna apa. Sehingga dari mengetahui lapisan mana, belahan otak mana yang dominan, itu bisa mengklasifikasikan minat, bisa mengklasifikasikan bakatnya. Ini mau diingetin juga sih teman-teman, udah tahu kan bedanya minat dan bakat. Jadi kalau bakat itu berhubungan dengan bawaan alamiah diri sendiri, sedangkan minat itu keinginan yang ada unsur dari luar. Misal bapak dan ibu saya olahragawan, nah bisa jadi anaknya memiliki minat untuk berolahraga, walau misalkan secara postur tubuh, secara komposisi tubuh, organ ini dan lain-lain mungkin bisa jadi tidak terlalu olahragawan. Nah nanti sedikit dijelaskan. Itu lebih mendetail ke sistem Steven. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti mungkin dijelasin sambil jalan aja Steven. Soalnya
dengan mindful, dengan overthinking, dengan validasi, ini bisa jadi nanti berhubungan dengan sensitive. Jadi sensing itu punya cara mindful masing-masing, thinking itu punya cara mindfulnya sendiri. Gangguan overthinkingnya intuiting itu apa sih? Gangguan overthinkingnya feeling itu apa sih? Nah, nanti dibahas. Menekuni Stephen dari mulai 2019, kemudian menjadi promotor dan menjadi trainer pada tahun 2020, dan ya sampai sekarang masih mempelajari beberapa workshopnya. Jadi Stephen itu menggunakan sidik jari sebagai media untuk mengetahui klasifikasi tersebut. Kalau teman-teman tahu, ada juga tuh horoskop misalkan yang menggunakan tanggal. Jadi ibarat kata numerologi, berhubungan dengan tanggal, ataupun kalau horoskop kan pakai bintang, rasi bintang gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan postur tubuh. Ada yang postur tubuhnya atletis, fitness, displastis, tenis, dan lain-lain. Maksudnya ya ada yang badannya panjang, ada yang kakinya panjang, ada yang kurus cungkring, ya ada model-modelannya lah. Ada, itu bisa banyak model untuk mengetahui postur muka, ada juga. Jadi salah satu fokusnya Stephen adalah menggunakan sidik jari. Ada juga misalkan kayak teman-teman tahu MBTI. Selain MBTI ada yang melankolis tuh, aku lupa apa. Ya intinya yang menggunakan pertanyaan sebagai media untuk mengetahui klasifikasinya, gitu. Mengikuti beberapa workshop seperti, jadi di dalam Stephen itu nanti ada penerapannya di dalam parenting, ada di learning, cara belajar, ada juga di investasi, ada juga di health, dan banyak lainnya, tahfidz, ya, couple, dan lain-lain. Jadi seperti ini juga sebelumnya apa, kayaknya yang simple yang ini udah sadar rasa aja, karena dengan sesimpel kita menyadari rasa yang ada, kita bisa mengetahui apa-apa yang akan kita lakukan selanjutnya, bisa lebih peka terhadap suasana yang ada. Teman-teman ada yang nggak kedengeran nggak? Kayaknya kedengeran semua ya? Kedengeran semua. Jadi gini, mayoritas sudah pada ujian ya? Ada yang masih masa-masa ujian? Semangat. Teman-teman udah mulai masuk masa liburan ya? Jadi ada yang ngerasa ketika masa ujian kemarin dia maunya liburan, udah mulai ke planning nih. Nanti liburan pengen nonton ini nih. Nanti setelah ujian pengen jalan-jalan ke sini nih. Planning itu semua muncul ketika ada tekanan, ketika ada ujian. Ketika setelah selesai ujian, bingung. Kayaknya kemarin planning banyak mau nonton. Kayaknya kemarin planning banyak nih mau liburan kemana-mana. Cuman kok hilang. Semua rencana-rencana itu hilang. Ketika kita ujian, itu ada pressure yang menekan kita. Ya gak banyak orang yang menikmati masa ujian sebagai benar-benar proses pembelajaran, kecuali mau di Ayunda. Ya atau Najwa Shihab yang benar-benar dia ketika ujian dia malah senang. Karena ya nggak tahu karena apa, karena saya tidak mengalami, saya merasakan ujian itu berat. Dan akhirnya saya ingin liburan. Gitu, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan. Di situ aku berpikir bahwa wah, aku kehilangan kendali diriku. Karena seharusnya aku merencanakan pembelajaranku dengan baik, begitupun juga aku merencanakan liburanku. Nah, awal mula kesalahan ini bermula ketika kita mulai kehilangan kendali diri kita, kewalahan dengan apa yang kita pikirkan, kewalahan dengan apa yang kita rasakan. Makanya kita perlu refresh, perlu mengulangi, perlu mengingat bahwa mindful itu sangatlah penting. Untuk pengetahuan, mindful itu
teman-teman lihat di sini ada dua ya, jangan salah. Mindful yang L-nya cuma satu atau mindful yang L-nya dua berasal dari dua kata, mind dan full. Mindful itu artinya wawas. Jadi kalau mindfulness artinya itu kewawasan diri, sama kayak happy, happiness, sad, sadness. Jadi kalau mindful artinya wawas, kayak kata wawasan, kewawasan itu arti dari kata mindfulness. Nah, mindfulness itu sendiri berawal dari bawaan alami diri kita untuk benar-benar sadar bahwa kita ini ada di mana dan harus bagaimana. Kita ini sadar diri benar-benar penuh kendali diri kita. Ataupun mungkin teman-teman ada yang tahu filosofi teras. Ya. Nah, mirip-mirip dengan filosofi teras. Gitu. Jadi kalau filosofi teras itu berhubungan dengan kita harus berjalan sesuai dengan alam, atau ya ketika kita kayak tadi kita macet kemudian marah-marah, ya buat apa juga marah-marah, melelahkan diri sendiri, tidak menyelesaikan masalah. Tidak dengan marah-marah kemudian dia bisa terbang langsung sampai tujuan, kan enggak juga gitu. Itu mirip-mirip dengan mindful. Lalu kalau mindful itu kita hanya kewalahan dengan pikiran kita tidak bisa mengendalikan. Itu beda dari dua kata tersebut, mindful dan yang mindful yang di bawahnya. Itu bedanya. Lalu penting nggak sih menurut teman-teman? Mindful itu sepenting kita bisa mengendalikan diri sendiri. Gak bisa mengendalikan diri sendiri, nanti kita kewalahan dengan apa yang kita rasakan, apa yang muncul di pikiran kita. Kayak misal kita overreact. Overreact itu kan berhubungan dengan perasaan. Kita gak ada manusia yang tidak diberi nikmat perasaan, gak ada. Nah, ini nanti berhubungan dengan teman-teman yang perlu validasi. Kita semua alamiahnya butuh validasi. Gak ada yang lu dipuji biasa aja tuh. Hadza min fadli rabbi, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, betul. Bener banget, pujian hanya untuk Allah, betul. Tapi alamiahnya manusia juga perlu di apresiasi. Kalau bahasanya pujian nanti seakan-akan gila pujian gitu. Padahal ya enggak. Gitu. Mindful itu sendiri sudah didukung oleh penelitian-penelitian bahwa ketika kita melatih diri untuk bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan pikiran, berarti kita sedang membenahi diri kita dari struktur paling dalam, dari pikiran kita, dari otak kita. Jadi ada orang yang berpikiran ketika mungkin saya overthinking atau saya overthinking kemudian kesel bawaannya pengen makan nih, makan yang banyak, atau pengen pelampiasannya ke mukul nih, mukul apa ya, melempar apa ya. Itu kan hal-hal yang mungkin bersifat sementara. Jadi kayak makan banyak apakah kemudian baik untuk pencernaan? Enggak juga. Ya mana ada makan banyak itu baik untuk pencernaan gitu loh. Makanya ketika kita membenahi diri dari struktur paling dalam, dari cara kita berpikir, dari cara kita menangani emosi, itu benar-benar berarti kita membenahi dari pusatnya, dari intinya. Karena kita gak bisa menikmati atau menerima hidup, menjalani hidup hanya sebagiannya, hanya kita menerima sukanya doang. Kita gak mau dukanya nih. Giliran ada masa-masa bahagia, giliran ada masa-masa senang, pengen terus senang. Giliran ada masa sedih, gimana ya biar cepet-cepet bahagia, gimana ya? Akhirnya dia mencari pelarian ketika sedih. Well, itu kurang baik. Jadi kita perlu sadari bahwa ini semua itu perjalanan. Perjalanan bahwa ada momen kita senang, ada momen kita sedih. Ketika ada momen senang, jangan dipeluk terus, karena nanti ketika mau lepas kita yang sakit. Nah, itu dia pentingnya mindful. Kita menyadari bahwa semua ini udah ada rancangannya, bahwa manusia itu makhluk fana. Walaupun misalkan siapa sih yang enggak sedih ketika ada kerabat, ada orang tua, ada yang ini mungkin meninggalkan kita, pasti sedih, pasti nangis.
Tapi yang lebih menyedihkan, lebih bahaya adalah kita kehilangan diri kita juga. Kita kehilangan orang lain bersamaan dengan kita kehilangan diri kita, karena kita tidak bisa melatih diri, pikiran kita, emosi kita. Nah, bedanya orang yang sudah mempelajari atau melatih mindfulnya dia benar, ya mungkin hampir, ya nggak mungkin dong ketawa ketika ada bencana seperti itu. Tapi mungkin kita nangis, tapi kita tidak kehilangan kendali diri. Kemudian kita tahu bahwa nanti kita harus ngapain. Kita tahu, oh ya ini kalau aku sedih terus, kemudian ini berpengaruh ke pembelajaranku, orang tuaku sedih. Menyadari bahwa orang tuaku mungkin tidak membersamaiku di sini, tapi beliau juga mungkin menyaksikanku dari sana, yang bisa jadi nanti ketrigger menjadi penyemangat dan lain-lain. Itu manfaat dari mindful, dari kita menyadari apa tugas pikiran, apa tugas dari perasaan dan sebagainya. Bukan cuma yang berhubungan dengan kita ya, yang bisa dikendalikan, berhubungan juga dengan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan sama kita. Hal-hal faktor eksternal yang itu tidak dalam ruang kendali kita. Terkadang kita soalnya pusing sama hal-hal yang itu di luar kendali kita, yang itu ini pikiran dia, ini pendapat mereka, dan tidak mempengaruhi nilai saya. Kenapa saya harus pusing dengan pendapat orang lain yang tidak membangunkan diri saya? Misalkan, bukan berarti kritik itu tidak penting ya, karena kritik itu kan membangun kita. Adapun yang ya kita, ya sindiran. Kalau orang nyindir kan, ya dia aja masih niatnya nyindir, bukan niat untuk menyampaikan ke kita. Kalau ke kita kan langsung kritik, gitu. Karena ya itu tadi, mindful itu menyadari bahwa apa yang harus kita lakukan. Kita tahu orang ini tuh udah gak kenal, gak paham, atau mungkin susah paham dengan sindiran, ya langsung ditanya. Ngapain? Udah disindir 1 kali gak bisa, 2 kali gak bisa, 3 kali gak bisa, udahlah kita nyerah. Akhirnya tetap aja ada kesalahan-kesalahan yang berulang kali. Kalau mau mengevaluasi, sampaikan dengan baik, utarakan dengan baik, bukan dengan sindiran. Oke, sindiran 1 kali sebagai tandian, 2 kali. Oh, belajar dong kita menyadari bahwa cara kita nggak bisa nih yang pertama. Kita harus belajar cara yang kedua nih, apa? Cara lain, gitu dicoba. Oke. Mindful ini ketika kita mempelajarinya, menyadari bahwa suka, sedih, senang, tawa, itu semua menjadi pelajaran bagi diri kita, mengajarkan dengan nilainya masing-masing. Jadi sangat disayangkan ketika ada orang yang hanya mau mengalami hal-hal yang menyenangkan, padahal hal-hal yang menyedihkan itu saudara kembarnya menyenangkan, dan dia mengajarkan nilai yang berbeda. Itu aja, gitu. Karena kalau maunya senang doang, ketika hal senangnya hilang, dicabut, dia bakal melepaskan pelukannya itu dengan berat hati. Akhirnya nyiksa diri siapa? Diri dia sendiri. Padahal kenangan itu ya di luar kendali kita. Kenangan itu menjadi awan atau menjadi sunset ketika kita duduk di pinggir pantai. Kita duduk di pinggir pantai itu hanya menikmati air. Oh iya ada air, oh iya ada awan, oh iya ada sunset, oh iya ada orang-orang yang berlewat. Itulah kemampuan mindful, kemampuan untuk benar-benar ya udah duduk, kemudian mengobservasi, mengetahui mana yang harus saya lakukan. Oh sunset nih, ayo dokumentasikan, misalkan itu. Jadi teman-teman biar gak kesulitan untuk kewalahan dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Gitu. Kemudian kalau ada beberapa cara untuk melatih diri kita bagaimana bisa mindful. Misal teman-teman mungkin banyak ya alumni pondok, mungkin alumni SMA atau SMK mungkin pernah merasakan. Tapi ketika di pondok, sebagai yang saya rasakan, ketika kita mau makan itu kita dihitungin. Kita mau makan itu dihitung, ayo 10, 9, 8, 7, itu benar-benar ya ada yang dibuang, ada yang kita makan cepet-cepet. Akhirnya kita kehilangan kendali ketika kita saat memakan. Akhirnya mungkin teman-teman ada yang merasakan sekarang ketika kita mau makan, ini momennya kita santai, kita nyalain YouTube nih sambil nonton, enak kayaknya. Kita sambil main Magic Chess, enak nih kayaknya untuk menemani
kita makan. Ya mungkin ada yang merasakan, atau ada yang bahkan melakukan 3 hal itu sekaligus. Wah, teman-teman, itu sangat kurang baik. Karena ketika kita mengunyah, itu semakin kita menyadari apa yang kita punya, kita merasakan, oh ini ada rasa ini nih, oh ini nih ada rasa ini nih. Itu melatih mindful yang nanti bisa berdampak ketika di agenda-agenda lainnya atau di kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi ketika kita misalkan ketika saya belajar mau masuk kuliah nih, telat, apa yang harus saya lakukan ya? Oh, jalan tercepat untuk ke masuk kuliah biar nggak telat, mungkin nguber. Ya dari situ dia menyadari bahwa oh nguber ini banyak nih mengeluarkan anggaran, tapi karena saya telat tadi nggak apa-apa lah. Untuk sekarang menjadi pembelajaran di kemudian hari, gitu. Jadi beberapa contoh untuk melatih mindful itu tadi, ketika kita makan, coba rasain bener-bener apa yang kita punya. Biar melatih diri, oh saat ini saya sedang makan nih. Saya sedang makan misalkan nasi goreng. Oh nasi goreng ini pakai kecap, pakai sambal, pakai ini dan lain-lain. Itu untuk melatih mindful. Nah biasanya yang berhubungan dengan gerak-gerak ini itu dilakukan sama anak sensing. Anak sensing itu, sedikit penjelasan, anak sensing itu orang-orang yang memiliki kehebatan dengan panca inderanya, memiliki kepekaan di panca inderanya. Nah, kepekaannya di panca indera ini disupport dengan energinya yang banyak. Akhirnya dia mempunyai energi yang gak habis-habis. Contoh kalau mulai mau gampangnya kayak karakter Goku di Dragon Ball. Ada yang tahu? Mungkin teman-teman ngelihat Goku atau Luffy atau Naruto. Karakter-karakter yang mereka bergerak banyak tanpa berpikir banyak. Jadi kayak ya udah mereka sebagai Luffy, kepala nakoda yang kadang nggak mikir, tapi ketika makan banyak. Ya itu ya kelebihannya anak sensing, jangan sampai makannya telat. Gitu. Nah anak sensing ini berhubungan dengan gerak. Pernah ngelihat pemanasannya Goku yang ya pemanasan badan ini. Nah itu berhubungan dengan anak sensing. Melatih mindfulnya itu harus dengan ayo. Saya mau pemanasan menyadari bahwa kaki saya masih dingin nih. Ayo pemanasan kaki. Kemudian mulai tangan, badan, ini dan lain-lain. Nah, mindful untuk sensing itu melatihnya dengan cara menggerakkan badan. Ada yang dengan cara melatihnya dengan meditasi, seperti anak thinking. Anak thinking orang-orang yang memiliki kecerdasan logis dan rasional yang ambil utama. Jadi semuanya itu harus logis, pertimbangkan. Jadi harus benar-benar ya kritis. Jadi anak thinking itu memiliki kelebihan dalam cara berpikirnya. Akhirnya melatih mindfulnya adalah dengan meditasi. Seperti siapa? Mungkin karakter anime yang antum tahu, Vegeta. Karakter dengan badan kecil, kurus, kemudian kaki panjang yang kalau dia nggak sebodoh Goku lah, yang masih berpikir. Jadi apa-apa semua serba dipikirin. Nah, dia tidak memiliki kekuatan sebanyak anak sensing. Akhirnya karena punya kekuatan di pikiran, fokuslah di melatih mindfulnya dengan cara berpikir tadi. Adapun misalkan anak intuiting si anak layangan, maksudnya anak layangan ini anak yang dia nyaman dengan dunia imajinasinya sendiri. Lalu bagaimana cara melatih mindful dari anak yang suka nerawang, suka membayangkan masa depan. Jadi kayak kalau tadi bayangannya anak sensing itu banyak gerak, bayangannya anak thinking itu meditasi, anak intuiting justru sukanya ngelamun. Iya, takut kesambet. Cuman ketika dia melamun, justru dia sedang berselancar di dalam pikirannya dia sendiri. Justru ketika itu ide-idenya itu banyak yang datang karena kelebihan anak intuiting adalah di imajinasinya. Tapi kekurangan dia akhirnya ketika dia banyak berpikir, mikirnya aja waktu ngelamun gak dicatat, gak diobrolin, keburu hilang. Itu kelebihan dari anak intuiting yang sekaligus dengan kekurangan. Semua sepakat, semuanya juga ada kekurangannya.
Nah, melatih mindfulnya dengan cara mencoba untuk berpikir atau melihat suatu perkara dari heli view atau kecerdasan spasial. Teman-teman ada yang tahu kecerdasan spasial? Kecerdasan spasial adalah kecerdasan untuk meruang, jadi melihat sesuatu dari sudut luarnya. Jadi melihat, misalkan kita nih point of view-nya kita nih di dalam ya. Oh, berarti kita melihat ruangan ini dari dalam. Nah, sedangkan anak intuiting, anak yang tadi imajinasinya tinggi, melihat itu dari luar. Jadi melihat, oh bahwa ini pojokannya sana, ruangannya ada sekian orang. Jadi sudut pandangnya berbeda. Itu untuk melatih mindful bahwa, oh rencananya itu sepanjang ini loh, anak intuiting. Gitu. Kalau anak feeling itu orang yang paling peka dengan emosi. Dia menyadari emosi yang dia sadari dan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Jadi semuanya berhubungan dengan perasaan. Nah, anak feeling itu mempunyai kelebihan di kapasitas paru-paru yang tinggi. Kapasitas paru-parunya yang tinggi ini bisa dilatih untuk melatih mindful tadi. Kalau melatih mindfulnya anak feeling dengan cara teknik nafas 4-7-8. Sebenarnya ada banyak cara, cuman ya salah satunya yang paling ngena mungkin bagi anak feeling adalah 4-7-8. Jadi narik nafas selama 4 detik, kemudian menahannya selama 7, hembus ini pelan-pelan selama 8 detik dengan kayak. Nah, unsurnya itu penting juga. Jadi perlu ada rasa biar dia nggak cuma yang ada. Mungkin teman-teman pernah ngerasa nggak sih ketika dia overthinking, jantung naik, perasaan itu, napas itu gak beraturan. Nah itu yang dirasakan ketika orang overthinking kemudian ambiar, ngambil keputusan yang mungkin kurang tepat. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara coba tarik nafas gitu. Makanya kayak tahan, habis itu buangnya benar. Itu untuk relaksasi semua badan. Nah, itu bisa melatih mindfulnya anak feeling. Kemudian kalau anak insting, si anak yang serba bisa ini, insting itu gabungan dari 4 yang tadi tapi serba nanggung. Jadi anak sensing, anak thinking, intuiting, feeling itu punya satu kelebihan tertentu. Anak insting itu serba bisa semuanya, tapi dia serba nanggung. Gitu. Nah, akhirnya dia bisa nyoba semua cara ini. Bukan berarti anak thinking nggak bisa nyoba caranya anak sensing ya. Bukan berarti anak intuiting nggak bisa nyoba caranya anak feeling. Bisa, silakan dicoba sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ini hanya dilihat dari kacamata Stephen. Gitu. Nanti masih banyak, ada kayak latih mindful dengan cara coba mandi air dingin. Pernah ada teman-teman yang olahragawan biasanya melihat latihan ngerendam di air es selama 2 menit gitu misalkan. Itu benar-benar melatih diri untuk kontrol. Kalau aku pribadi pernah merasakan dulu ketika pernah datang ke mesin awal-awal, kemudian gatal-gatal nih gara-gara nggak sesuai dengan mungkin cuaca di sini karena waktu itu musim dingin. Bener-bener itu ngegaruk sampai kayak, wah kalau garuk mulu luka nih. Kayaknya perlu menerima bahwa oh iya saya menerima rasa gatal ini, rasa gatalnya sangat tidak menyenangkan. Tapi mau gimana lagi? Itu bener-bener sampai yang udah tidur itu udah pasrah, ya Allah gatal banget tapi gimana lagi. Nah itu bisa jadi melatih mindful ya, sama kayak tadi mandi air dingin. Bisa jadi ada kayak hal lainnya kayak misalkan pulang ke rumah tapi dengan trek atau rute yang berbeda. Biar nggak kayak yang biasanya. Kalau yang biasanya kita udah tahu biasanya langsung kayak cepet-cepet sampai rumah langsung rebahan. Padahal coba tenang dulu. Cerna apa yang kita rasakan selama tadi sebelum pulang, biar kita bisa mengambil evaluasi apa-apa yang perlu dibenahi. Karena mungkin teman-teman sering dengar kata ayat Quran yang menjelaskan faidah farota fansok. Kemudian diartikan bahwa ketika kita sudah selesai satu kegiatan, maka kita harus menyegerakan untuk melakukan kegiatan yang kedua. Padahal kita sedang melewati salah satu rentetan dari kegiatan itu, yaitu evaluasi. Karena mungkin dianggap bahwa evaluasi itu kita nggak bisa terlalu jago nih, karena kita bukan pakar. Akhirnya kita skip dulu aja deh kayaknya. Evaluasi mau bisa sambil jalan.
gimana ya? Kalau evaluasinya sambil jalan ya namanya jalan, bukan evaluasi. Jadi perlu diingat bahwa evaluasi itu butuh waktu. Evaluasi itu butuh diberi kesempatan. Nah, sama ketika mindful itu tadi membantu kita untuk mengetahui bahwa saat ini saya harus tenang, saya harus memberi jeda, saya harus menilai, memberikan evaluasi kepada diri saya sendiri, gitu. Nah, ketika mindful ini kurang dilatih, kelewat nih evaluasi, akhirnya kita hanya menjalani kehidupan ya seperti robot, gitu. Mungkin teman-teman ngerasain ketika waktu masa-masa sekolah dulu, oh saya pengen sekolah di SD terbaik, pengen sekolah di SMP terbaik, SMA terbaik, pengen kuliah di tempat kuliah terbaik. Misalkan, ambil contoh kita kuliah sekarang di Mesir, tanpa memikirkan emang kita belajar apa di Mesir, emang setelah dari Mesir apa yang akan kita lakukan. Itu sama kayak orang yang mungkin ya udah asal jalan ke laut kemudian naik kapal sekedar ini, tapi dia nggak tahu caranya renang gimana, caranya bertahan hidup di laut gimana. Jadi seakan-akan seni atau nilainya itu tidak diajarkan, tidak dipahami. Jadi hanya mengetahui ya udah yang penting saya mau sekolah yang terbaik, nanti sekolah ya apa kata nanti. Kalau udah keluar ya udah sedapatnya aja. Padahal itu sangat sayangkan. Makanya gunanya mindful itu untuk menenangkan diri sejenak, bertemu dengan sepi, bertemu dengan tenang, kemudian mengambil evaluasi untuk dirinya sendiri. Kurang lebih gambaran mindful itu seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke overthinking. Mindful tadi diganggu atau terganggu bisa jadi karena overthinking. Nah, sempat ada pembahasan waktu itu di grup acara PPMI tahun lalu tuh, bukan. Jadi ada pengenalan ruang rasa dan satunya lagi itu yang Gesami. Ada yang menjelaskan bahwa kita tuh kalau overthinking itu gampang ya, tinggal dilawan aja dengan positive thinking. Bentar. Konsepnya gini. Overthinking kita bilang sesuatu yang merugikan kita. Ya, let's say bilang lah, kasih contoh min 3 lah, karena kan merugikan kita. Min 3. Sedangkan positive thinking itu let's say ya itu kan hal yang bagus. Berarti kasih poin plus 3. Coba dihitung. Plus 3 dikurangi plus 3 ditambah min 3 jadi berapa? 0. Jadi 0. Padahal ini positive thinking, overthinking itu ada hal yang dasar, yaitu ya udah simple thinking, yaitu poinnya 0. Nah, ketika kita overthinking, tadi yang poinnya minus 3, untuk bisa menjadi positive thinking, itu nggak bisa dong, tiba-tiba ya udah overthinking ditambah dengan positive thinking, kita berpikiran yang positif-positif, yang bagus-bagus. Itu nggak bisa sesimpel itu, karena ketika overthinking ditabrak sama positive thinking, ya nilainya 0. Lu kembali dulu ke step awal, ke step dasar. Kita harus kembali ke poin normalnya dulu. Jadi overthinking itu yang tadinya poinnya minus 3, kembali dulu ke titik 0. Kembali ke titik 0, kemudian baru ditambah plus 3. Tadi positive thinking itu. Jadi positive thinking itu nggak bisa sesimpel ya kita mah quarter life crisis sudah biasa, kita mah overthinking. Jadi kalau nggak overthinking mah nggak afdol. Kalau mau tidur nggak overthinking mah nggak afdol. Itu sangat disayangkan. Jadi perlu teman-teman tahu, overthinking itu bukan ya sesimpel mikir, enggak. Overthinking itu ketika kita sudah bergerak atau sudah berpikir, kemudian pikiran itu menghambat kita dalam mengambil keputusan, dalam bergerak. Jadi nggak bisa kita artikan bahwa semuanya berpikir itu dianggap overthinking. Dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa overthinking itu judulnya aja udah over, ya nggak baik.
Kalau mau sekedar berpikir ya thinking. Ya kalaupun mau berpikir yang positif tadi, ya positive thinking, bukan overthinking. Jadi mulai dulu dengan thinking yang normal. Nah, macam-macamnya. Overthinking itu ada dua. Biasanya teman-teman itu overthinking karena masa lalu. Contoh kayak, tadi gue salah ngomong nggak ya? Tadi salah tingkah nggak ya depan orangnya? Tadi ucapan gue bener nggak ya? Nah, ada juga overthinking yang gara-gara kita ketakutan akan masa depan nih. Gara-gara hal-hal atau prediksi-prediksi buruk yang kemudian menolong kita, akhirnya kita nggak bergerak banyak. Nah, itu mungkin ada dua gambaran umum overthinking atau dasar dari overthinking. Ada juga nanti yang gabungan dari keduanya. Katastrofik udah itu benar-benar dia takut, dia nggak punya nilai, dia meragukan nilai dirinya sendiri. Sekaligus dia takut untuk mengambil langkah, untuk mulai memperbaiki diri. Itu mungkin butuh ahli-ahli di bidang tertentu, kayak misalkan nanti ada psikolog atau psikiater yang bisa membantu gitu. Nah, overthinking itu bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya adalah dengan menyadari bahwa overthinking itu perjalanan dari hidup kita. Kalau ada orang yang minta, ya Allah saya gak mau overthinking ya Allah. Lah, overthinking itu tugas utama otak kita. Tugas utama otak kita itu adalah berpikir. Nah, ketika otak kita terlalu banyak bekerja, jadilah overthinking. Ketika kita minta untuk tidak overthinking, berarti kita sedang meminta untuk otak kita jangan bekerja, alias meninggal. Jadi kayak, ya gak bisa. Overthinking itu sesuatu yang wajar dialami oleh orang yang punya otak untuk berpikir, gitu. Jadi nggak bisa kalau kita minta jangan overthinking, nggak bisa. Kemudian mengetahui bahwa ada beberapa hal yang itu sifatnya nggak pasti, sifatnya itu nggak akan ketemu jawabannya. Jadi kadang kita menanyakan suatu hal di pikiran kita, kemudian selalu meminta jawabannya, padahal ada beberapa hal yang mungkin memang nggak ada jawabannya. Kayak misal bagaimana cara kita untuk tetap kuat ketika kita ditinggalkan oleh kerabat tadi. Sampai sekarang ya nggak ada cara yang benar-benar bikin kita kuat. Ketika itu terjadi, tetap aja kita tetap nangis. Ya tetap aja kita tetap merasa sedih itu. Nggak ada benar-benar mekanisme yang bisa menanggulangi orang untuk kuat tidak tidak merasa kehilangan, nggak ada. Jadi ada ayat Quran yang ayatnya itu wala tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Jangan menanyakan hal-hal yang kalau kalian tanya itu nanti menyulitkan diri kalian. Nah, overthinking itu perlu kita sadari bahwa ini nih di luar kendali. Overthinking itu apa namanya? Bisa dibenahi dengan cara mengetahui mana hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mana hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, menanggapi overthinking itu sendiri perlu kita ketahui bahwa sifat-sifat overthinking itu kayak misalkan mudah datang. Mudah datang itu kita diem aja nih, overthinking itu datang. Karena kalau kita mau berpikir dengan bersih itu perlu kita latih dengan mindful tadi. Dengan melatih bahwa berpikir itu harus diarahkan ke yang hal logis dan rasional. Gak bisa tuh kita diem aja kemudian akhirnya nanti mulai nih muncul rasa takut, overthinking. Kita takut nih bahwa hal-hal di luar kendali kita nih nanti makin membludak, makin menghantui diri kita. Nah, perlu kita sadari bahwa menanggapinya itu perlu kita latih. Jadi nggak bisa tuh overthinking itu didiemin, makin menjadi. Kalau overthinking makin didiemin, itu makin menjadi. Kita perlu mengambil langkah konkret untuk mengatur itu semua. Yaitu tadi, mengetahui dengan mindful, mengetahui bahwa
oh ini pikiranku sedang menjalankan tugasnya dan saya ini punya kendali atas diri kita. Oh, perasaanku ini tadi sedang bertanya-tanya apakah saya salah mengucap atau tidak. Maka kendali diriku mengatakan, oh ya udah, lihat rekamannya kemudian ambil evaluasinya. Nah, kalau kita tadi kepikirannya itu overthinkingnya nelen kita nih, maksudnya kayak waduh saya takut, saya ini mending gak usah gerak lah. Padahal ketika gak usah gerak itu benar-benar gak ada kesempatan nanti. Tapi ketika kita gerak, ada kesempatan. Kesempatannya bisa jadi gagal, bisa jadi sukses gitu. Tapi kalau kita gak gerak sama sekali, ya gak ada kesempatan, 0% gitu. Jadi ketika overthinking itu yang merugikan adalah ketika dia menghambat kita. Nah, adakah cara untuk menangkalnya? Cara untuk menangkal overthinking itu ada mungkin 2 gambarannya, atau 2 gambaran besar lah. Yang satu itu adalah relaksasi diri. Relaksasi diri itu nanti bisa jadi dengan kayak duduk sejenak, kemudian merilekskan otot-otot di kaki, otot-otot di kepala, dan ya duduk benar-benar. Aku gak mau memikirkan kesana dulu. Aku memfokuskan pikiranku untuk mengistirahatkan diri. Pikiran dari dia mengatakan itu, berarti dia sudah mensugestikan otak untuk istirahat, untuk badan untuk istirahat. Akhirnya dia bisa mengumpulkan energi. Atau bisa melakukan dengan hal-hal distraksi selain sosial media ya. Contoh misalkan saya overthinking tentang belajar, kemudian saya punya waktu kosong nih, arahin ke futsalan yuk, arahin ke olahraga yuk, badminton, renang. Ketika kita olahraga, kita bertemu dengan orang, kita mulai mengobrol, nah mulai ada komunikasi, mulai membangun vibes positif. Kenapa distraksi itu tidak dilakukan dengan sosmed? Ya you know lah, apa yang kalian temukan di sosmed. Ya ketika kita mempost sesuatu, mungkin kita masih mencari, ih yang like gue berapa ya? Ih yang udah nge-sync gue berapa ya? Siap, nih orang yang ngeliat gue nih. Nah itu ya wajar, karena aku juga mengalami hal tersebut. Tapi pada akhirnya mulai mengajarkan kepada diri bahwa oh apa ya tujuanku untuk nge-up? Penting gak ya yang aku upload ini? Bermanfaat atau tidak ya? Untuk diriku ataupun orang lain. Nah dari situ mindful itu nanti membenahi akhirnya overthinking, ini kenapa likesku tidak bertambah-tambah? Apakah kurang cantik? Apakah kurang ganteng? Apakah aku angelnya ini salah ya? Apa jangan-jangan aku kayak angel kiri, tadi angel kanan fotonya? Ya kita semua sedang belajar, jadi ya gak ada yang lu telat, lu gak perlu belajar benar diri, udah sekalian aja salah terjerumus sana. Ya enggak juga. Ya semuanya saling mengingatin gitu. Kemudian ada juga cara menanggapi overthinking, cara menangkal overthinking itu dengan cara tadi yang kita bahas di awal tentang mindful, yang ada risetnya menjelaskan bahwa ketika mindful itu dilakukan, berarti kita sedang membenahi otak kita dari yang paling dalam. Nah, overthinking itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir dengan cara mindful itu tadi. Nah, kita mulai ke yang ketiga kali ya, bagian validasi. Ada lagu yang ada judul lagu, salah satu lirik lagu yang sampai sekarang aku kepikiran itu mengais validasi. Apakah betul-betul Indonesia itu sampai butuh? Atau maksudnya itu kan lagu orang Indonesia ya. Berarti apakah memang benar masyarakat kita nih sebegitunya mengais validasi? Atau memang dari awal memang gak ada validasi, yang justru itu menjadi kebutuhan normal manusia? Gitu. Validasi maklum dirasakan setiap orang. Ketika dia mau masak, kemudian ada yang mau nyobain, istilah kata, ih kok gak enak nih. Itu yang dia kepikiran, aduh gue udah usaha, gue udah belanja, panas, gak dihargai lagi. Padahal bisa sesimpel,
tadi bahannya apa dulu, tadi udah masukin apa. Nah, itu kan hal-hal simpel dari validasi. Jadi validasi itu perlu atau tidak? Perlu pada porsi tertentu. Jadi orang yang benar udah porsi validasinya cukup, kemudian dia masih mencari validasi lagi, itu baru kurang baik gitu. Kemudian apakah manfaat untuk validasi? Manfaat dari validasi itu? Manfaat dari validasi itu banyak. Kayak kita bagaimana cara menunjukkan rasa kasih sayang kita ke orang lain. Ketika kita memberikan validasi, jangan bahas tentang terima sayang, karena udah ya judulnya kasih sayang, jangan mengharap sayang. Kalau mau itu judulnya jadi terima kasih nanti. Udah punya ini masing-masing. Ketika kita memberikan kasih sayang kita, memberikan validasi kepada orang lain, itu bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada orang lain. Bisa membuat orang lain itu nyaman, merasa dia diterima oleh sekitarnya, gitu. Nah, adapun nanti, waduh anak ini udah kebanyakan validasi nih, itu diingetin setelahnya, bukan ketika lu tuh udah kemarin ini haus pujian, mengais validasi itu ya. Itu kan makin akhirnya dia menjauh, kemudian merasa dirinya tidak diterima di lingkungan tersebut. Manfaat validasi lagi bikin hubungan itu lebih erat, bikin rasa nyaman itu lebih kerasa karena merasa ada yang mendengarkan. Terkadang kita hanya butuh teman yang mendengarkan, walaupun sebenarnya solusinya kita udah tahu, cuman lagi pengen berkeluh kesah aja, tapi gak ada medianya, gak ada temen yang mau dengerin. Akhirnya ya berkeluh kesah di status, mancing nih di Twitter, mancing. Aduh, ini kenapa sih Mesir ijroatnya susah banget ini. Mulai mancing. Nanti ada yang reply seneng nih, ada yang reply 1, 2, 3. Ketika next time dia bikin status gak ada yang reply, mana nih? Aduh, itu udah edik nih, lama-lama edik terhadap validasi yang sebenarnya itu bukan validasi. Validasi yang sebenarnya ya itu dirasakan face to face. Walaupun mungkin ada ya validasi yang melalui sosmed, tapi ya teman-teman mungkin tahu seberapa besar sih sampai harus ada filter sosmed kan? Ya harus ada sampai istirahat dari sosmed. Ya karena apa? Kayaknya lebih banyak yang toksik daripada yang memberikan benar-benar validasi. Gitu. Ya kalau memang sebegitu bermanfaatnya validasi dari sosmed, kayaknya nggak akan ada istilah toxic di sosmed kemudian harus istirahat sosmed, itu kayaknya nggak ada. Orang harus nge-deactivate akun, harus ngehapus Instagramnya dulu. Itu kayaknya fitur-fitur yang dihadirkan untuk membantu menyaring, memfilter. Tapi kadang kita aja yang masih kayak hausnya tuh di Twitter, hausnya tuh di Instagram gitu. Terus teman-teman tahu nggak sih apa aja kesalahan umum ketika kita memberikan validasi ke orang? Mungkin ada beberapa kesalahan umum ya. Yang pertama, kesalahan umum validasi adalah kesalahan bahwa validasi dianggap dibutuhkan hanya untuk emosi-emosi negatif. Kayak misal, ketika kita masak terus masakannya enak, kita nggak perlu dipuji. Karena temanku dulu ada yang pernah ngomong, ketika masakan lu enak biasa aja, tapi ketika gak enak itu kita cercah. Padahal emosi itu penting. Jadi emosi gak mesti negatif doang. Emosi positif juga perlu divalidasi. Kayak misal, ada klien nih, wih siapa kliennya? Kadang kan ada orang nggak usah takabur, nggak usah sombong, baru dapat klien satu ya sombong amat, gue yang dari kemarin, aduh nasib mulailah lagi. Ya, itu kesalahan yang sering terjadi di kebanyakan masyarakat kita. Jadi seakan-akan validasi itu ya udah yang jelek-jelek aja, kayak gue lagi sedih nih, ada apa? Nah, tadi apa yang terjadi kok bisa sedih? Seakan-akan cuma itu, padahal ya enggak. Wih, gue dapat nilai baik nih. Itu kayaknya orang-orang mungkin sekarang ngerasa malu, atau ya bukan ria ya, tapi ketika ada orang yang mendapat nilai misalkan mumtaz, martabat syaraf, jadi kayak gak enak nih ada temanku yang
nilainya kurang baik atau ini nanti dikira sombong, padahal ya nggak kayak gitu. Emosi dia perlu, akhirnya dia nanti dapat validasi dari mungkin orang tuanya. Sedangkan yang dia hidup 24 jam bersama teman-temannya yang nggak ada yang mengafirmasi atau nggak ada yang validasi emosi positif dia. Itu kesalahan umum yang pertama, yaitu emosi itu cuman yang emosi negatif doang yang bisa divalidasi. Kesalahan kedua, kita nggak bisa memvalidasi sama orang-orang yang berseberangan berpikirannya dengan kita. Jadi ketika kita memberikan validasi, berarti kita harus pemikiran. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, kembali lagi tadi ke mindful, bahwa setiap orang itu punya pikirannya sendiri-sendiri dan kita perlu menghargai pikirannya masing-masing. Jadi wajar ketika kita itu berbeda pendapat. Nah, ketika berbeda pendapat, berarti kita kan bisa tetap memberikan validasi sesuai dengan yang dia butuhkan. Gitu. Jadi saat ada orang yang dari awal lu berpikiran gitu, ya gue emang gak setuju dari awal. Ya emang lu kalau sukanya gak pernah kuliah kemudian talkisan mulu, ya itu gak kuliah menurut gue. Ada orang yang mungkin nyaman belajar di kelas, walaupun itu kelasnya rame, ada yang gak bisa belajar. Ada yang akhirnya nyaman belajar di rumah, kemudian dengan bantu rangkuman-rangkuman itu. Jadi kayak kita nggak bisa ya hanya melihat dari satu sisi. Kita harus melihat dari sisi lain yang kemudian akhirnya bisa memberikan kita ruang untuk memvalidasi orang. Kemudian kesalahan umum yang ketiga yaitu ketika kita sesederhana mengulangi perkataan orang. Jadi kayak ketika kita lagi cerita nih, tadi di Trengkoku panas, terus ada tabrakan lagi. Orang yang di depannya dia itu sambil pegang HP, kemudian iya tadi ada yang ini kan, ada yang tabrakan, terus lu ngerasain panas. Padahal validasi itu nggak sesimpel mengulangi perkataan. Malah ketika diulangi perkataannya seperti itu, kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak diakui kehadirannya di situ. Karena orang yang mendengarkan kita malah nyaman dengan apa yang di depan tangan dia, gitu. Jadi ada 3 kesalahan umum ketika kita memberikan validasi. Yang pertama, validasi itu hanya untuk emosi negatif. Yang kedua, validasi itu hanya untuk yang sepemikiran. Kalau nggak sepemikiran nggak bisa ngasih validasi. Yang ketiga, itu ketika kita validasi itu gampang, yaitu cuma ngulangin, padahal nggak segampang itu. Memberikan validasi itu perlu eye contact, perlu ada rasa emosional yang kerasa satu sama lain. Gak bisa tuh kita tiba-tiba datang kemudian, oh iya benar, gue setuju sama lu, padahal lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Tiba-tiba so asik, itu gak bisa. Makanya perlu duduk dulu, tenang dulu, dengerin dia mau apa, dia mau cerita kah, dia mau berkeluh kesah kah, dia mau minta solusi kah. Karena soalnya ada orang cerita, ya udah pengen cerita doang, gak pengen diberi solusi, karena dia udah tahu solusinya itu apa. Nah, salah satu manfaat tadi validasi itu mempercepat untuk mengeluarkan argumen atau solusi itu. Karena biasanya orang tuh resah, pengen dengerin doang, gitu. Bukan berarti buruk ya, pengen didengerin ya. Karena kita sudah memberikan porsi masing-masing. Kita sekarang bicara, kita sekarang mendengar. Ketika kita sudah berbicara, ketika kita mendengar gak didengarkan, itu akhirnya pengen ngomong terus. Akhirnya nanti mungkin timbul atau muncul ketika ada orang ngomong disela atau dipotong. Karena ketika dia ingin didengarkan, dia nggak ada orang yang mau dengerin dia. Akhirnya muncul kekesalan motong perkataan orang itu. Lalu setelah mengetahui kesalahpahaman itu, tipsnya apa untuk memudahkan kita memberikan validasi? Ya tadi itu, berikan validasi ke diri sendiri dulu. Jangan sembarang menjudge. Itu sebagai wadah pelatihan. Nah, sembari kita melatih, sembari itu juga kita memberikan prakteknya ke orang lain. Dengan cara menganggap bahwa, misalkan ini tips ya, anggaplah anak itu kayak anak kecil yang mau cerita maksudnya. Jadi kayak lagi rewel istilah kata. Dengerin dulu, dia butuhnya apa, gitu. Dengan itu kita bisa tahu apa yang dia butuhkan. Hadirkan empati untuk membantu validasi. Kalau nggak empati, sulit, karena validasi itu punya 2 unsur utama, yaitu
mengakui apa yang dirasakan dengan empati. Jadi akui dengan empati. Karena kalau mengakui doang ya tadi akhirnya sesimpel mengulangi perkataan doang, tapi nggak ada empati, nggak ada jiwa, nggak ada emosi yang dirasa, gitu, kayak kosongan, gitu. Tips-tipsnya bisa jadi ada tadi memulai validasi dari diri sendiri, kemudian menganggap anak itu seperti anak kecil yang sedang butuh perhatian, kemudian menghadirkan empati. Teman-teman juga perlu ingat bahwa empati dan simpati itu beda loh ya. Simpati itu contohnya gini, kayak misalkan turut berduka cita atas meninggalnya ini, semoga amal beliau diterima di sisi Allah. Itu contoh dari simpati. Bukan berarti gak baik loh ya, maksudnya ini orang gak punya empati. Enggak, simpati itu punya porsinya sendiri. Empati itu berhubungan dengan yang lain, kayak misalkan ada yang kehilangan, kemudian kita sesimpel berbicara, kalau butuh sesuatu ngobrol ya, kalau butuh sesuatu berkabar ya, aku siap bantu. Itu empati. Bedanya dengan simpati itu. Simpati itu ya udah sesimpel, kadang mungkin dia nggak tahu rasanya, kemudian mengatakan apa yang dibutuhkan olehnya. Kan nggak mungkin ketika ada orang yang kehilangan kemudian kita bilang push, ya kan enggak juga. Nah, simpati itu memberikan memberikan ucapan, mengutarakan sesuatu, berkomunikasi sesuai yang dibutuhkan dia tanpa menyangkut pautkan emosi dirinya sendiri. Sedangkan kalau empati itu berhubungan dengan emosi dia sudah tahu apa yang dibutuhkan dan lebih mengutamakan kenyamanan orang tersebut. Kayak misalkan ya contohnya orang meninggal dulu ya. Soalnya seringnya dirasakan ketika orang merasa kehilangan kemudian dibilang yang tabah ya, yang sabar ya. Orang habis putus kemudian udah sabar, cewek yang lain banyak. Bukan masalah cewek lain, masalahnya gue pengen dia. Itu. Nah, orang udah mengalami kesulitan, udah mengalami kesusahan, ditambah lagi dengan yang sabar ya, yang tabah ya. Lu masih worth it, lu masih banyak yang mau. Nggak gitu, gue nggak butuh itu. Gue butuh itu validasi, bukan sekedar simpati kosongan, istilah kata gitu. Jadi perlu diketahui lah bedanya simpati sama empati itu. Kemudian caranya gimana? Cara untuk validasi itu gambarannya ada 4. Yang pertama ya tadi, hadirkan empati dulu. Nggak bisa kita nih asal sembarangan memvalidasi orang. Ya udah duduk, ayo lu mau ngomong apa sekarang? Sekarang keluarin semuanya. Ayo, apa lagi keluh kesah lu? Udah, itu aja. Udah, ya, solusinya ini. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa sembarangan kemudian ya udah, lu mau ngobrol. Iya, di mana? McD. Duduk, ada masalah apa lu? Itu udah kayak interogasi mudabir nanti. Gitu. Gak bisa kayak gitu. Kayak, gimana? Udah makan belum? Udah pesen belum? Pesen apa? Ada duit gak? Gak ada. Ya, utang jadinya. Ya, intinya nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi pertama hadirkan dulu empati. Kita menyadari bahwa apa yang dibutuhkan sesungguhnya. Kalau belum tahu, ya cari tahu dengan jangan sembarang langsung ngejudge. Itu berbahaya. Setelah kemudian kita menghadirkan empati, mendengarkan orang itu mulai ada obrolan, mulai ngalir, komunikasi udah mulai 2 arah, baru divalidasi apa yang dia rasakan. Kayak misal ngerasain makanan tadi, kurang apa ya ini? Emang tadi rasanya gimana? Kurang nggak? Kayaknya udah pas sih. Lah emang tadi bahannya apa? Nah, nanya bahannya apa itu udah mulai membuka obrolan bahwa kayaknya orang ini pengen tahu nih, enak nih kayaknya nih. Oh ini A, B, C, D dan lainnya. Jadi kayak setelah menghadirkan empati, kita mulai memberikan validasi awal. Adapun nih mulai masuk langkah ketiga, memberikan solusi ataupun saran, itu kita perlu perhatikan karena nggak semua orang itu cerita pengen dikasih solusi atau saran. Ada yang pengen dengerin doang tadi. Makanya perlu diperhatikan kayak nanti mulai adu nasib nih di langkah ketiga soalnya. Lu udah gitu doang. Udah nih, cerita lu udah sampai situ doang. Gua kemarin lebih parah. Nah, itu parah.
perlu dilatih. Sekali dua kali mungkin keceplosan, sekali dua kali mungkin kelepasan, tapi jangan kebiasaan gitu. Nah, setelah memberikan saran itu, masuk ke langkah keempat tadi, memvalidasi ulang, kemudian menegaskan bahwa sarannya ini itu. Nah, kemudian dari situ dia merasa diterima, dari situ dia lebih lega, dari situ dia pikirannya lebih tenang, dia bisa berpikir lebih logis dan rasional. Karena kalau nggak kayak gitu, mampet. Karena dia sebenarnya tahu nih solusinya apa. Dari masalah dia tuh dia udah tahu solusinya apa. Cuman karena pikirannya mampet, lupa. Makanya perlu ada validasi. Tadi hal-hal dari awal semua kita kita punya bakat alami untuk mindful, menyadari apa yang kita rasakan. Tapi ada gangguan. Gangguan tadi bisa dikurangi dengan validasi. Mungkin itu sih pembahasan kita di siang hari ini. 3 utama itu. Oke, siap. Menarik. Sebenarnya aku pengen ada beberapa yang ditanyain, tapi mungkin kita lempar ke teman-teman dulu kali ya. Oke, teman-teman semua gimana, masih pada bangun kan ya? Oke, mungkin nih tadi kan udah diceritain juga tentang mindful, tentang overthinking, tentang validasi. Ada cara-caranya juga gitu kan ya. Mungkin kita coba lakuin salah satu cara yang disebutin tadi ya, untuk gimana melatih mindful kita. Ya, tentunya tidak dengan makan 23 gigitan, karena motonya di lihat-lihat udah ada yang habis. Jadi kita latihnya